Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah semuanya baik ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga solih dan solehahku semuanya sehat dan dipanjangkan umurnya dan selalu dalam keadaan baik. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun ya anak-anak, berkenaan dengan tajwid. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai ilmu tajwid. Yang pertama kita akan mengetahui tentang pengertiannya ya anak-anak. Apa itu ilmu tajwid? Siapa yang sudah tahu apa itu ilmu tajwid anak-anak? Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian hukumnya apa anak-anak? Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Artinya apa anak-anak? Ketika kalian mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya tidak wajib. Akan tetapi ketika kalian membaca Al-Quran ya, itu harus menggunakan ilmu tajwid, hukumnya wajib. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran itu tidak menggunakan ilmu tajwid, maka kalian akan berdosa. Karena apa anak-anak? Karena ketika kalian membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, maka otomatis bacaan kalian itu banyak yang salah. Dan ketika banyak yang salah, disitulah terjadi perbuatan dosa karena tidak menggunakan ilmu tajwid. Seperti itu anak-anak. Kemudian apa tujuan ilmu tajwid itu? Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Jadi intinya tujuan ilmu tajwid itu untuk menjaga ya anak-anak, menjaga dari kesalahan-kesalahan dan kekhilafan orang yang membaca Al-Quran. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang kita pelajari. Kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Siapa yang tahu hukum mim sukun ada berapa? Nah, di situ Pak Guru sudah menuliskan hukum bacaan mim sukun itu ada 3 macam. Yang pertama adalah idhar syafawi, kemudian yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham mimi. Setelah ini kita akan membahas bersama-sama ya. Yang pertama kita akan membahas idhar syafawi dulu. Nah, di situ sudah tertulis yang pertama adalah pengertian bahasa. Kita baca dari atas ya anak-anak. Pengertian bahasa idhar artinya adalah jelas, benar-benar jelas ya anak-anak. Kemudian syafawi berasal dari kata syafatun yang artinya bibir. Syafatun ini berasal dari bahasa Arab, bukan
berasal dari bahasa Prancis atau Indonesia atau Amerika, tetapi syafatun itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bibir. Kemudian pengertian istilahnya adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang ke-26, yaitu semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, di sini apabila mim sukun itu bertemu dengan salah satu huruf yang ke-26 seperti ta, kemudian di situ jim, fa, qaf ya. Pokoknya 26. Nah, selain dua huruf yaitu mim dan ba, maka itu hukumnya disebut idhar syafawi. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya di bawahnya adalah dengan terang dan jelas di bibir, dengan mulut tertutup, dan harus lebih dijelaskan atau diidharkan apabila mim sukun bertemu dengan huruf waw atau fa. Contohnya, dilihat contohnya bawahnya Pak Guru sudah menuliskan, dibaca dari kanan ya. Ilaikum lamur salun la'allakum tattaqun alaikum syahida. Seperti itu. Jadi jelas ya. Di situ Pak Guru juga sudah menjelaskan, di bawahnya dikasih garis, ada garisnya supaya kalian bisa melihat di manakah letak hukum idhar syafawi. Di situ sudah jelas ya anak-anak. Di atas garis mim sukun bertemu dengan lam, kemudian sampingnya mim sukun bertemu dengan ta, kemudian sampingnya lagi mim sukun bertemu dengan shin. Maka hukumnya adalah idhar syafawi. Ini yang pertama, hukum dari mim sukun. Kemudian yang kedua, hukum mim sukun yaitu ikhfa syafawi. Siapa yang sudah belajar tentang ikhfa syafawi? Baik, di sini kita akan membaca bersama-sama ya. Yang pertama dari pengertian bahasa dulu. Ikhfa yang artinya adalah menyamarkan atau menyembunyikan. Kemudian syafawi juga berasal dari kata syafatun yang artinya bibir. Sama seperti tadi anak-anak, syafatun berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah bibir. Kemudian pengertian istilah. Pengertian istilahnya itu ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Jadi ikhfa syafawi ini tandanya sangat mudah karena cuma satu tok dia. Cuma satu saja, yaitu mim sukun bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Maka itu disebut hukum ikhfa syafawi. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir, kemudian dengan didengungkan. Nah, kemudian di situ ada contohnya. Bagaimana contohnya? Kita baca bersama-sama ya anak-anak dari kanan. Walanabluwannakum bisyai'in. Nah, di situ ada kata-kata walanabluwannakum. Nah, di situ adalah letak hukum ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Beda dengan tadi idhar syafawi ya. Kalau idhar syafawi kan hurufnya banyak, jadi mim sukun bisa bertemu dengan huruf ta, kemudian bisa bertemu dengan huruf kaf atau ko atau do dan lain sebagainya. Akan tetapi di ikhfa syafawi ini hurufnya hanya satu,
yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Walanabluwannakum bisyai'in ba'dukum ba'dha. Agak didengungkan, tahan, mim sukun bertemu dengan ba. Ba'dukum ba'dha sabakum biha. Seperti itu. Insyaallah anak-anak bisa ya. Ini adalah hukum ikhfa syafawi. Nah, baik. Sekarang yang terakhir adalah hukum dari mim sukun, yaitu idgham mimi. Kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, kita membaca pengertian dari bahasa. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Kemudian mimi artinya mim atau mendengung. Jadi idgham mimi cara membacanya dengan dimasukkan atau ditasdidkan dengan cara agak mendengung. Kemudian pengertian istilahnya. Nah, hukum bacaan disebut idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mutamatsilan ini karena istilahnya berbeda dia, ya, yakni apabila mim sukun bertemu sesama mim. Nah, jadi di sini idgham mimi juga agak mudah untuk mengingatnya, yaitu apa? Dengan mengingat hurufnya, karena hurufnya juga cuma satu, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Seperti itu. Maka disebut dengan idgham mimi. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya adalah menyuarakan mim rangkap atau double atau dua mim, atau juga bisa disebut dengan ditasdidkan atau ditahan. Dua harokat ya anak-anak. Nah, di situ sudah ada contohnya juga. Kita baca sama-sama dari kanan. Wa hum muhtadun lahum masyaufi wa antum muslimun. Nah, di situ yang digarisbawahi adalah idgham miminya ya anak-anak. Hukum tadi idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim, disebut dengan idgham mimi. Wa hum muhtadun lahum, ya, lahum agak ditahan, mim bertemu mim. Lahum masyaufi wa antum muslimun. Seperti itu anak-anak. Ada yang kurang jelas atau ada yang belum paham, nanti bisa bertanya langsung pada Pak Guru ya. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai tentang penjelasan hukum mim sukun. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Marilah kita tutup pelajaran Al-Quran dan hadis hari ini dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.